Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut untuk materi yang keempat mengenai persamaan diferensial dengan faktor integrasi. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai faktor integrasi yang terdiri dari dua variabel ya. Jadi kita tuliskan untuk bagian yang ketiga dalam hal ini. Ya, gimana pada kesempatan sebelumnya bagian pertama untuk faktor integrasi yang terdiri dari variabel X, yang kedua untuk faktor integrasi yang terdiri dari variabel Y. Jadi yang ketiga adalah pada bagian ini faktor integrasi yang terdiri dari dua variabel, yaitu variabel X dan Y ya. Jadi kita tuliskan fungsi mu sama dengan mu X, Y ya. Jadi ini yang akan kita tinjau, bagaimana menentukan penyelesaian persamaan diferensial tak eksak dengan menggunakan faktor integrasi ini. Oke, nah dalam hal ini ada dua bentuk yang ditinjau, di mana kondisi yang pertama, jadi langsung saja untuk bagian A, pada saat PD yang diberikan, PD tak eksak yang diberikan M dx ditambah N dy sama dengan 0 ya. Jadi kondisi yang pertama, pada saat PD ini merupakan PD tak eksak, ini merupakan PD homogen ya, PD homogen, dan bentuk X dikali fungsi M ditambah Y dikali fungsi N itu tidak sama dengan 0 ya. Jadi kondisinya seperti ini, maka faktor integrasi yang diberikan mu sama dengan 1/, X dikali M ditambah Y dikali N ya. Jadi ini untuk kondisi yang pertama, bahwa mu nya itu sama dengan 1/xm ditambah N. Nah, rumus ini atau mu ini dapat digunakan ketika PD yang diberikan itu merupakan PD homogen ya, di mana xm ditambah N itu tidak sama dengan 0, karena dalam mu itu dia sebagai penyebut. Jadi disyaratkan bahwa bentuk itu tidak sama dengan 0. Nah, selanjutnya sebelum kita gunakan mu ini dalam menentukan penyelesaian dari sebuah PD, terlebih dahulu kita akan menunjukkan ya bahwa mu ini merupakan faktor integrasi dari PD tersebut ya. Oke. Nah, untuk itu pertama PD ini kita kalikan masing-masing ruas dengan mu sama dengan ini ya. Jadi kita bentuk PD baru. Jadi kita tuliskan terlebih dahulu, kita bentuk PD baru dengan mengalihkan mu ke PD tersebut, berarti diperoleh hasil M per XM ditambah dengan YN dx, kemudian ditambah dengan N per XM ditambah dengan YN dy sama dengan 0 ya. Jadi PD baru inilah nantinya yang akan kita tunjukkan dia eksak sebagai syarat untuk mengatakan bahwa mu itu merupakan faktor integrasi dari PD ini ya. Jadi saya ulang, untuk mengatakan atau untuk menyebut bahwa mu sama dengan ini merupakan faktor integrasi dari ini, maka PD baru ini harus merupakan PD eksak ya. Jadi selanjutnya kita lanjut pada bagian PD baru ini. Nah, untuk menunjukkan bahwa ini merupakan PD eksak, berarti syaratnya yaitu bahwa turunan dari fungsi ini, bagian yang dikalikan dengan dx ya, jadi turunan dari fungsi ini terhadap y itu sama dengan turunan dari fungsi ini terhadap x. Jadi itu syarat eksak ya. Jadi pertama-tama kita akan tentukan bagaimana turunan dari fungsi ini terhadap y. Jadi kita tuliskan do fungsi tersebut, kita tulis M per XM ditambah dengan YN ya. Jadi fungsi ini kita turunkan terhadap Y. Sebagaimana prosedur menguji PD eksak itu, teman-teman bisa lihat kembali tentang materi tentang PD eksak ya. Jadi pertama bentuk ini kita turunkan terhadap Y. Jadi kita terlebih dahulu kita cari turunan dari fungsi ini terhadap Y. Jadi sama dengan ya. Sekarang perhatikan bentuk ini dia berbentuk pecahan ya, atau berbentuk A per B, sehingga jika diturunkan kita menggunakan rumus U per P, di mana dengan menggunakan rumus U per P untuk turunan, maka hasil daripada bentuk ini jika diturunkan terhadap Y, dia hasilnya adalah pertama-tama M-nya sebagai pembilang kita turunkan terhadap Y. Jadi kita tulis MY ya, artinya turunan M terhadap Y, lalu dikali dengan penyebut, berarti penyebutnya adalah XM ditambah YN ya sebagai penyebut, kemudian dikurang
M-nya lagi pembilangnya kita tulis, lalu dikali dengan turunan dari penyebut. Jadi turunan dari ini terhadap Y. Pertama di sini ada bentuk X dikali M. Kita turunkan terhadap Y, berarti X-nya itu sebagai koefisien, M-nya saja yang kita turunkan terhadap Y. Ingat M itu merupakan fungsi dalam parabol X dan Y, begitupun dengan N ya. Kemudian ditambah lagi dengan bagian ini. Turunan dari bagian ini terhadap Y, karena di sini ada Y, kemudian N itu merupakan fungsi dalam parabol X dan Y, berarti di sini ada dua fungsi yang memiliki parabol Y, sehingga untuk menurunkannya terhadap Y kita menggunakan rumus turunan U dikali V, di mana berdasarkan rumus tersebut kita peroleh hasil dari turunan Y kali N terhadap Y itu, yang pertama Y-nya kita turunkan terhadap Y, di hasilnya adalah 1, kemudian dikali dengan N, berarti 1 kali N sama dengan N, kemudian ditambah dengan Y dikali turunan N terhadap Y, berarti ditulis NY. Oke. Jadi itu untuk bagian pembilang. Kemudian untuk bagian penyebutnya itu jadi per P kuadrat, berarti penyebut dikuadratkan. Berarti kita buatkan untuk penyebutnya ya. Ini untuk penyebutnya. Oke, sampai situ saja. Nah, sekarang penyebutnya yaitu P kuadrat ya, sebagai itu diperoleh berdasarkan rumus turunan U per P. Jadi penyebutnya P kuadrat, berarti X M ditambah YN ini kita kuadratkan. Oke. Nah, selanjutnya bentuk ini kita sederhanakan. Perhatikan pada bentuk ini ada bagian nantinya dapat kita coret. Pertama ini ya. Jadi MY ini nanti kita kali masuk ke bagian ini sehingga menghasilkan bentuk MY dikali X dikali M. Pada bagian ini juga nanti M minus M-nya kita kali masuk, terdapat bentuk MX MY. Nah, bentuk ini dengan bentuk ini sama nantinya, sehingga ya kita ketika dikurangkan dia hasilnya 0. Jadi langsung saja pada bagian itu kita coret ya, karena nanti habis. Nah, selanjutnya tulis yang tersisa setelah bagian pembilang itu kita lakukan proses kali masuk ya. Jadi MY sisa kita kalikan ke sini. Berarti hasilnya adalah Y dikali N dikali turunan M terhadap Y. Gitu ya. Kemudian minus M kita kali ke sini, berarti hasilnya adalah minus MN. Kemudian minus M kita kali ke bagian yang terakhir ini, berarti dikurang Y dikali M dikali NY. Jadi ini merupakan turunan N terhadap Y, begitupun ini ya. Nah, ini per, jadi ini per penyebutnya tetap ya seperti itu. Jadi penyebutnya tidak kita ubah, kita tulis saja dia seperti itu untuk penyebutnya. Jadi penyebutnya yaitu XM ditambah YN ini pangkat 2. Oke. Jadi ini turunan daripada fungsi M per XM ditambah YN terhadap Y. Nah, selanjutnya bagian yang kedua yang akan kita turunkan bentuk ini. Ini kita turunkan terhadap X ya. Jadi sebagaimana prosedur dalam PD eksak, menguji PD eksak ya. Jadi kita turunkan bentuk itu terhadap X. Jadi kita lanjutkan turunan dari fungsi N per XM ditambah YN ya. Jadi bentuk ini kita turunkan dia terhadap X. Oke. Nah, selanjutnya bentuknya sama ya, ini juga berbentuk U per P, sehingga jika diturunkan terhadap X maka kita menggunakan rumus U per P untuk turunannya ya. Jadi yang pertama pembilang dulu kita turunkan terhadap X, hasilnya adalah NX, kemudian dikali dengan penyebut berarti XM ditambah dengan YN, kemudian dikurang N dikali turunan penyebut. Jadi penyebutnya ini kita turunkan terhadap X. Di sini bentuk yang pertama ada X dikali M. Berarti ini dua fungsi yang terdiri dari parabol X. Berarti turunannya adalah U kali P. X diturunkan terhadap X, hasilnya adalah 1, lalu dikali M. Berarti dia adalah M. Kemudian ditambah X lagi dikali dengan turunan fungsi yang kedua yaitu M. Berarti dia adalah MX. Nah, jadi bentuk X dikali M ketika diturunkan terhadap X maka kita menggunakan rumus turunan perkalian dua fungsi U dikali P sehingga menghasilkan bentuk ini ya. Nah, selanjutnya ditambah
Nah, untuk bagian yang kedua, fungsinya Y dikali N. Kemudian ini kita turunkan terhadap X. Berarti di sini Y-nya itu sebagai koefisien. Jadi cukup N saja yang diturunkan. Sehingga hasilnya bentuk itu ketika diturunkan terhadap X, hasilnya adalah Y-nya kita tulis sebagai koefisien, N-nya kita turunkan terhadap X, berarti YNX. Oke. Nah, selanjutnya ini per V kuadrat. Berarti penyebutnya kita kuadratkan. Ya. Jadi di sini bentuk ini kita jadi ini per ya. Jadi ini per P kuadrat. Jadi P kuadratnya sebagai kuadrat dari penyebutnya ya. Jadi XM ditambah YN ini dikuadratkan. Jadi bentuk yang terakhir ini sebagai hasil turunan itu kita peroleh berdasarkan rumus U per P. Nah, selanjutnya kita sederhanakan. Perhatikan lagi pada bagian ini, setelah kita jabarkan nanti akan ada bentuk yang dapat kita coret. Jadi kita lihat bagian mana yang dapat kita coret antara ini ya. Jadi ini NX dikali XM ini pada bagian yang lain yang dapat dicoret yaitu mana ya? Jadi yang dapat kita coret yaitu ini ya, yang dapat kita coret turunan N terhadap X dikali dengan YN dengan ini ya, N dikali YNX. Jadi bentuk itu yang dapat kita coret. Jadi ini kita coret sebab ini yang kita coret dengan bagian ini setelah kita nanti melakukan proses kali masuk ya. Nah, sehingga kita dapat menuliskan yang tersisa. Jadi yang pertama NX-nya kita kali masuk ya. Jadi ini sisa ini yang kita tulis. Berarti X dikali M dikali dengan NX, turunan N terhadap X. Kemudian dikurang bagian yang berikutnya ini minus N dikali M. Berarti hasilnya adalah minus MN. Kemudian minus N kita kali ke sini. Berarti dia dikurang X dikali N dikali turunan M terhadap X. Oke, itu hasilnya ya. Bagian yang ini yang tadi yang kita coret. Oke. Nah, ini per penyebut. Jadi penyebutnya tidak berubah seperti itu. Tetap ditulis seperti itu untuk penyebutnya ya. Oke. Jadi per penyebutnya yaitu XM ditambah YN ini dikuadratkan. Oke, jadi ini turunan daripada bentuk ini ya. Nah, sekarang kedua bentuk ini kita kurangkan. Jadi kita kurangkan antara ini dengan ini, hasilnya ya kita kurangkan. Jadi kita tuliskan pada bagian bawah. Kita kurangkan kedua hasil turunan tersebut ya. Jadi di sini do turunan daripada fungsi M per XM ditambah YN ini terhadap Y ya, dikurang dengan turunan dari fungsi N per XM ditambah YN ini kita turunkan tadi terhadap X ya. Jadi kita tentukan hasil turunan daripada selisih pengurangan dari kedua bentuk ini. Jadi kembali ke atas untuk bagian ini dia diperoleh tadi hasilnya sama dengan ini ya. Jadi kita ambil bagian itu sebagai turunan dari fungsi yang pertama ya. Jadi kita ambil bagian ini. Oke, pelan-pelan saja. Oke, jadi kita pindahkan ke bagian bawah ya. Kita simpan di sini. Oke, kita terlebih dahulu hapus ini, rapikan ya. Kita hapus dulu bagian ini. Oke, jadi ini untuk bagian yang pertama. Kemudian dikurang dengan ini hasil daripada ini, berarti ini yang kita ambil ya.
Jadi kita ambil bagian itu, kita copy saja bagian ini ya. Jadi kita simpan di sini. Oke, kita hapus dulu untuk bagian ini. Oke, jadi ini kita tuliskan kedua hasilnya. Kemudian bentuk ini kita sederhanakan ya. Jadi perhatikan pada bagian ini dia memiliki dua penyebut yang sama, sehingga bagian pembilang dapat langsung kita operasikan. Jadi perhatikan ada bagian yang dapat kita coret ya. Jadi lihat bagian yang mana yang dapat kita coret dari bentuk ini, yaitu ini. Ya, di sini terdapat minus mn. Ini negatif ketemu dengan ini berarti dia positif. Berarti ketika dijumlahkan dengan ini dia hasilnya ada 0 ya. Jadi bagian itu kita dapat coret. Jadi mn ini dengan ini habis. Nah, selanjutnya kita tulis yang tersisa. Jadi yang tersisa yang pertama yang ini ya. Jadi y dikali n dikali turunan m terhadap y. Nah, selanjutnya kita langsung satukan dengan bagian yang memuat turunan n terhadap memuat turunan m terhadap x berarti bagian ini. Berarti di sini kurang, berarti kita kalikan dia tambah, berarti bagian ini ya yang ada mx-nya berarti ditambah xn mx. Oke. Jadi di sini ditambah xn mx. Nah, ini ya bagian yang pertama ya. Kemudian jadi ini kita kurung, kemudian yang lainnya kita satukan lagi. Ini tadi sudah, berarti ini ya. Nah, kita kurang di sini. Nah, kemudian buka kurung, bagian ini yang kita tulis yaitu ym, kemudian ny. Nah, sekarang kita tuliskan bagian yang lain yaitu bagian ini ya, belum kita tulis. Jadi di sini karena kita kurangnya kita tulis di sini, berarti di sini tambah ya, karena di sini negatif dikurang dengan ini. Berarti karena kurangnya di bagian ini, berarti kita tambah dengan ini. Berarti di sini xm dikali dengan turunan n terhadap x. Oke, itu pengelompokannya untuk bagian pembilang. Nah, penyebutnya sama ya. Jadi kita buat penyebutnya. Jadi penyebutnya di sini ya. Oke. Jadi ini untuk penyebutnya yaitu per xm ditambah yn pangkat 2. Oke. Nah, selanjutnya perhatikan bagian yang di dalam kurung itu dapat kita faktor masing-masing, kita faktorkan ya. Jadi sama dengan bagian yang pertama ini, di sini ada n, di sini juga ada n. Bentuk itu bisa kita keluarkan, kita faktorkan maksudnya ya. Jadi yang tersisa yang dalam kurung adalah x mx ditambah y my gitu ya. Kemudian dikurang. Nah, bagian yang kedua juga kita faktorkan. Yang kita keluarkan adalah fungsi m-nya, lalu dalam kurungnya itu adalah x nx ditambah y ny ya. Nah, ini per penyebutnya. Jadi penyebutnya sama seperti itu ya. Jadi ini sebagai penyebutnya. Kita tuliskan dulu, kita perbaiki ya, kita rapikan. Oke.
Jadi ini per penyebutnya yaitu xm ditambah yn ini dikuadratkan. Oke. Selanjutnya sama dengan. Nah, sebelum kita lanjut ini perhatikan di sini pada bagian yang kurung ini bentuk x dikali dengan mx ditambah y dikali dengan my dengan bentuk yang kedua ini ya dalam fungsi n ini itu memiliki bentuk lain dengan menggunakan teorema Euler ya. Jadi sebelum kita lanjut pada bagian ini kita bahas mengenai teorema Euler yang terkait dengan fungsi homogen. Jadi ingat bahwa fungsi m dan n itu keduanya merupakan fungsi homogen berderajat sama, karena pada bagian yang pertama sebelumnya telah diketahui bahwa PD yang diberikan merupakan PD homogen ya. Ini merupakan PD homogen, berarti M dan N itu merupakan fungsi homogen dengan derajat yang sama. Jadi sebelum lanjut pada bagian ini, kita jelaskan sedikit mengenai teorema Euler yang terkait dengan fungsi homogen ya. Oke, jadi di sini saja. Jadi untuk teorema Eulernya ya. Teorema Euler untuk fungsi homogen ya. Jadi misalkan fungsi fx, y ya, fungsi dua variabel ini adalah fungsi homogen dengan derajat n ya. Jadi misalkan bahwa fx, y ini adalah fungsi homogen derajat n, maka berlaku hubungan bahwa x dikali turunan fungsi f terhadap x ditambah y dikali turunan fungsi f terhadap y ini dia sama dengan n dikali dengan fungsi f ya. Jadi nanti hubungan ini yang digunakan pada bagian pembuktian tadi ya. Jadi teorema Euler, saya ulang, bahwa pada saat f itu merupakan fungsi homogen yang berderajat n, maka berlaku hubungan ini ya, bahwa x dikali dengan turunan fungsi f terhadap x ditambah y dikali dengan turunan fungsi f terhadap y itu dia sama dengan n dikali dengan fungsi f ya. Jadi dengan menggunakan teorema tersebut maka bagian ini dapat kita sederhanakan ya. Jadi perhatikan bahwa m dengan n di sini itu merupakan dua fungsi homogen yang berderajat sama. Misalkan derajatnya adalah n. Berarti untuk bagian yang pertama ini n ya, ini karena ini merupakan fungsi homogen yang berderajat n berdasarkan teorema Euler, maka dia hasilnya adalah n dikali dengan m ya, sesuai dengan teorema Euler. Nah, selanjutnya begitupun yang kedua, jadi m kemudian jadi m di sini kemudian dikali dengan ini juga merupakan fungsi homogen, n juga merupakan fungsi homogen berderajat n, berarti bentuk ini dia sama dengan n dikali dengan n ya, fungsi n itu ya maksudnya ya. Lalu ini per, jadi pernya ini saja ya, kita ambil. Oke. Jadi di sini per jadi pernya ya. Oke, jadi pernya itu penyebutnya tetap xm ditambah dengan yn dikuadratkan. Oke, jadi tambah dengan yn dikuadratkan. Nah, sekarang perhatikan bentuk pembilangnya. Ini dengan bentuk ini jika diperhatikan itu adalah keduanya sama ya, sehingga jika dikurangkan hasilnya adalah 0. Berarti bentuk ini dia hasilnya adalah 0 per ini, sehingga hasilnya adalah 0. Nah, di sini kita sudah menunjukkan bahwa turunan daripada ini dikurang dengan ini dia sama dengan 0. Jadi bentuk itu dapat kita tulis kembali ya pada bagian selanjutnya. Jadi kita ambil dulu ini ya, kita copy. Nah, jadi kita telah tunjukkan bahwa bentuk tersebut sama dengan 0 ya.
Jadi kita simpan di sini. Jadi bentuk ini kita telah tunjukkan bahwa bentuk ini dia sama dengan 0. Nah, selanjutnya dari sini berarti kita peroleh bahwa ini ya. Jadi ini selanjutnya. Jadi ini. Jadi karena bagian ini dikurang ini sama dengan 0, berarti turunan M per XM ditambah Y terhadap Y itu akan sama dengan ini. Ya, akan sama dengan ini. Jadi sama saja ini kita tulis pada ruas kiri sehingga menghasilkan bentuk ini. Nah, dari kedua ini berarti dapat disimpulkan bahwa PD baru tersebut itu merupakan PD eksak. Jadi kita tulis saja keterangannya bahwa PD baru yang dihasilkan adalah PD eksak. Nah, karena mu tadi itu menghasilkan PD baru yang eksak, sehingga bisa dikatakan bahwa mu sama dengan 1/xm ditambah dengan yn itu adalah faktor integrasi dari, jadi faktor integrasi dari PD homogen, faktor integrasi dari PD homogen M dx ditambah N dy sama dengan 0 ya, dengan catatan atau dengan syarat di mana X dikali M ditambah Y dikali N itu tidak sama dengan 0. Oke, jadi ini kesimpulan kita bahwa mu sama dengan 1/xm ditambah N itu merupakan faktor integrasi dari persamaan diferensial homogen ini, di mana ini dia tidak sama dengan 0 ya. Jadi perhatikan sebelum menggunakan faktor integrasi ini, tinjau terlebih dahulu bahwa PD yang diberikan itu adalah PD homogen, karena itu menjadi syarat, dan XM ditambah N itu tidak sama dengan 0. Oke. Nah, lanjut untuk lebih jelasnya bagaimana menggunakan faktor integrasi ini, kita langsung bahas soalnya yang terkait pada bagian ini ya. Jadi kita bahas untuk contoh soal pada bagian ini. Contoh, misalkan kita diberikan sebuah PD yaitu Y dikali X ditambah Y dx, kemudian dikurang X kuadrat dy, ini sama dengan 0 ya. Nah, ini merupakan PD tak eksak ya. Jadi untuk menggunakan mu yang sebelumnya kita buktikan sebagai faktor integrasi, terlebih dahulu PD yang diberikan ini kita tinjau apakah ini merupakan PD homogen atau bukan ya. Ini merupakan PD homogen atau bukan. Oke, jadi di sini kita lihat, kita lakukan uji homogen dulu terlebih dahulu ya. Nah, sekarang perhatikan untuk uji homogen, kita akan menunjukkan bahwa fungsi ini dengan fungsi ini ya, atau M ini dengan N ini itu keduanya merupakan fungsi homogen yang berderajat sama ya. Jadi kita tinjau yang pertama, ini yang kita jadikan sebagai M ya, karena itu bagian yang dikalikan dengan dx. Jadi langsung saja kita tinjau untuk uji homogen. Teman-teman ingat bagaimana uji homogen, yaitu fungsi M dalam variabel tx, T ya. Jadi parabol X-nya dikali T, parabolanya dikali T. Nah, jadi dari bentuk M ini Y-nya dan X-nya kita kali dengan T. Berarti ini di sini ada Y, berarti kita kali bentuk itu dengan T sehingga dia menjadi TY. Kemudian pada bagian ini ada X, kita kalikan dengan T. Jadi semua variabel kita kalikan dengan T. Di sini ada Y, berarti dikali dengan Y. Oke, kita sederhanakan. Pada bagian ini di sini ada T pangkat 1, di sini ada, T-nya ini dapat kita keluarkan ketemu dengan ini, berarti dia menjadi T pangkat 2. Nah, setelah itu dalam kurung itu tersisa Y dikali X ditambah Y. Gitu ya. Nah, selanjutnya perhatikan dalam kurung siku. Dalam kurung siku ini dia merupakan fungsi MX, Y. Ya, jadi ini bentuk ini kan sama dengan ini, dimana ini merupakan rumus daripada fungsi mx, y. Berarti dari sini kita melihat bahwa m itu merupakan fungsi homogen berderajat ini,
berderajat 2 ya. Jadi untuk derajatnya kita lihat dari pangkatnya T. Jadi di sini kita peroleh bahwa M itu merupakan fungsi homogen berderajat 2. Nah, selanjutnya untuk fungsi N, X, Y ini kita tinjau lagi apakah dia merupakan fungsi homogen atau bukan. Jadi X-nya kita kali T, kemudian Y-nya juga kita kali T. Nah, sekarang N-nya dia hanya terdiri dari parabola X. Berarti di sana sini adalah minus, X-nya kita kalikan dengan T. Jadi perhatikan penulisannya, X-nya dikali dengan T lalu kita kodratkan. Seperti itu ya. Nah, dari sini kita lihat bahwa T-nya dikodratkan, berarti bisa ditulis T-nya dikodratkan. Dalam kurung siku negatifnya ditulis, X-nya dikodratkan pula, berarti dia seperti ini. Ya, selanjutnya T kuadrat dalam kurung siku itu min X kuadrat sama dengan bentuk ini, di mana bentuk itu merupakan rumus daripada fungsi nx, y. Nah, dilihat di sini pula bahwa n itu juga merupakan fungsi homogen berderajat 2. Jadi karena t-nya di sini sama pangkatnya itu pangkat 2, berarti m dengan ini n ini merupakan fungsi homogen berderajat sama, yaitu berderajat 2. Sehingga PD yang diberikan yang di atas ini dia merupakan PD homogen ya. Jadi PD yang diberikan ini merupakan PD homogen. Berarti syarat untuk menggunakan faktor integrasi mu sama dengan ini itu terpenuhi. Ya, jadi nanti kita akan menentukan hasilnya ini apa, mencari bentuknya ini, menentukan bentuknya ini apakah dia sama dengan 0 atau tidak ya. Jadi syaratnya itu adalah tidak boleh sama dengan 0. Oke. Jadi syarat terpenuhi untuk PD homogen terpenuhi ya. Jadi PD di atas itu merupakan PD homogen. Oke. Ya, lengkapnya PD homogen derajat 2 ya, jadi derajat 2. Oke. Selanjutnya kita tinjau untuk bentuk XM ditambah YN ya, sebagai bagian dari fungsi mu nantinya. Jadi X dikali M. Perhatikan di sini. X dikali M berarti X dikali dengan ini. Jadi langsung saja kita kalikan. Pada bentuk itu terdiri dari 2 suku, berarti X kuadrat Y ditambah dengan X Y kuadrat ya. Jadi X Y kuadrat. Jadi ini pada bentuk ini ada XY dikalikan dengan X, hasilnya adalah X kuadrat ya. Pada bentuk ini nanti ketemu dengan ini Y kuadrat dikalikan dengan X, berarti XY kuadrat. Jadi itu hasil daripada XM. Kemudian ditambah lagi dengan Y dikali N, berarti Y dikali dengan ini. Berarti karena di sana tandanya negatif, berarti di sini dikurang X Y kuadrat baru dikalikan dengan Y. Nah, sekarang bentuk ini kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan sama dengan pada bentuk ini ada bagian yang dapat kita coret, yaitu ini dengan ini. X kuadrat ya dikurang X kuadrat ya, hasilnya 0, berarti tersisa X Y kuadrat. Nah, ini kan dia tidak identik dengan 0, sehingga dapat dirumuskan bahwa fungsi mu sebagai faktor integrasi adalah seper ini, seper XM ditambah YN sesuai dengan rumus yang kita peroleh sebelumnya ya, atau seper XY kuadrat. Jadi ini sebagai faktor integrasinya, yaitu mu sama dengan seper XY kuadrat. Nah, di situ kita lihat bahwa mu itu terdiri dari parabol X dan Y. Nah, selanjutnya setelah kita temukan rumus daripada fungsi mu ini, selanjutnya kita bentuk PD eksak. Jadi mu ini kita kalikan ke masing-masing ruas untuk PD yang diberikan. Jadi kita kalikan ke sini. Jadi PD-nya kita tulis ulang kembali supaya memudahkan ya untuk melihatnya. Jadi PD-nya kita tuliskan kembali. Dia hasilnya kita yang Y kita kali masuk ya, berarti XY ditambah dengan Y kuadrat dx dikurang dengan S kuadrat dy sama dengan 0 ya. Jadi bentuk ini pada bentuk PD yang diberikan itu Y-nya kita kali masuk sehingga menghasilkan bentuk ini, yaitu XY ditambah Y kuadrat. Nah, selanjutnya bentuk ini kita kalikan dengan mu sebagai faktor integrasi sehingga terbentuk PD baru ya. Jadi PD barunya kita tuliskan, PD barunya setiap ruas ini kita kali dengan ini, berarti hasilnya adalah langsung saja kita kali pertama XY per XY kuadrat. Jadi langsung setiap suku ini kita bagi dengan XY kuadrat, lalu ditambah dengan Y kuadrat per XY kuadrat dx dikurang dengan X kuadrat dikurang dengan X kuadrat per X
Y kuadrat D, jadi DY ya, DY ini sama dengan 0 ya. Jadi proses pengalinya itu masing-masing setiap suku itu kita bagi dengan XY kuadrat sehingga menghasilkan bentuk ini. Selanjutnya kita sederhanakan bentuk ini. XY per XY kuadrat dia tersisa 1/Y, kemudian ditambah Y kuadrat per XY kuadrat tersisa 1/X dx. Bagian yang kedua kurang X kuadrat per XY kuadrat, hasilnya adalah X per Y kuadrat dy sama dengan 0. Oke, ini bentuk sederhana dari PD yang baru. Nah, selanjutnya kita tentukan penyelesaian dari PD yang baru ini, di mana ini merupakan atau sudah termasuk sebagai PD eksak ya. Jadi dapat nanti secara langsung kita melihat bahwa ini merupakan PD eksak. Jadi pada bentuk ini sebagai M, yang ini sebagai N. Jadi M-nya kita turunkan terhadap Y. Selanjutnya kita turunkan terhadap Y. Kita selesaikan ini secara eksak karena ini merupakan PD eksak. Jadi ini M-nya kita turunkan terhadap Y. Nah, di sini terdiri dari dua suku. 1/Y kita turunkan terhadap Y. 1/Y itu sama halnya dengan Y pangkat min 1. Nah, Y pangkat min 1 diturunkan terhadap Y, hasilnya adalah minus Y pangkat minus 2 atau minus 1/Y kuadrat ya. Jadi langsung saja kita tuliskan hasilnya, kemudian ditambah turunan daripada 1/S terhadap Y. Karena di sini tidak terdapat variabel Y, maka ini konstan sehingga turunannya terhadap Y adalah 0. Berarti MY nya sama dengan minus Y kuadrat. Nah, selanjutnya untuk bagian yang kedua ini sebagai fungsi N itu kita turunkan terhadap X. Nah, bentuk ini kita turunkan terhadap X, yang dimana X nya itu pada pembilang saja. Jadi ini saja kita turunkan terhadap X. X turunannya terhadap X adalah 1, berarti bentuk ini turunannya terhadap X adalah 1/Y kuadrat. Jadi 1/Y kuadratnya itu Y kuadratnya tetap dituliskan dia sebagai koefisien. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa MY sama dengan NX, sehingga itu merupakan PD eksak ya. Jadi dia memenuhi syarat eksak. Nah, selanjutnya kita selesaikan secara eksak. Nah, jadi untuk penyelesaiannya secara eksak, langkah yang pertama kita memisalkan solusi PD ya. Jadi kita memisalkan solusi PD tersebut adalah fx, y sama dengan c. Oke. Nah, dari pemisalan ini kita mendapatkan hubungan bahwa turunan f terhadap x itu sama dengan m dan turunan f terhadap y itu sama dengan n ya. Jadi prosedurnya sama pada materi penyelesaian soal untuk PD eksak ya. Oke. Nah, selanjutnya dari kedua hubungan ini kita lihat mana yang terlebih dahulu yang akan kita gunakan ya pada langkah yang pertama. Jadi ingat bahwa PD eksak itu memiliki dua tahapan pada prosedur penyelesaiannya ya. Jadi misalkan pada bagian yang pertama ini kita akan menggunakan ini, berarti kita lihat fungsi M-nya di sana. Karena di sini do f do x, berarti nantinya fungsi M itu akan diintegralkan terhadap X. Lihat di sana. Bentuk ini jika diintegralkan terhadap X itu cukup mudah ya. Nah, kemudian jika pada tahap yang pertama kita gunakan bentuk ini, maka nanti kita lihat bahwa N-nya itu kita akan integralkan terhadap Y. Jadi bentuk ini kita integralkan terhadap Y. Jika dilihat bentuknya juga itu cukup mudah. Jadi terserah teman-teman pada tahap pertama ini yang mana yang akan kita gunakan. Jadi misalkan pada bagian ini, ya bagian yang pertama ini, bentuk ini yang kita gunakan. Berarti turunan F terhadap X itu dia sama dengan M. Nah, di mana pada PD yang baru M-nya itu sama dengan ini. Ya, yaitu 1/Y ditambah dengan 1/X. Nah, selanjutnya, jadi ini untuk tahap yang pertama ya, pada penyelesaian PD eksak. Selanjutnya, do F, do X, kita integralkan dia terhadap X sehingga dia menghasilkan fungsi fx, y. Jadi fungsinya kembali, jadi dia kembali ke fungsi f. Jadi bentuk ini jika diintegralkan terhadap x hasilnya adalah ini. Nah, sekarang ruas kanan juga kita integralkan terhadap x. Jadi kita tulis integral 1/y. Jadi karena dua suku, jadi masing-masing kita integralkan terhadap x ditambah dengan 1/x dy. Ingat, setelah diintegralkan terhadap x, ingat konstantanya dia merupakan fungsi dalam variabel y, yaitu kita tulis gy ya.
Jadi ingat, pada saat diintegralkan terhadap X, maka konstantanya adalah fungsi dalam variabel Y. Oke, selanjutnya kita sederhanakan, kita tentukan hasil integralnya. Jadi ini fx, y. Nah, ini yang pertama integral Y di dx ya. Jadi karena pada bagian ini tidak terdapat variabel X, maka ini konstan, sehingga hasil integralnya adalah cukup dikali dengan X ya, karena diintegralkan terhadap X. Kemudian bagian yang kedua, integral X di sana pakai dx ya. Jadi ini di sini dx. Oke, jadi integral X dx itu dia sama dengan ln X ya. Kemudian ditambah dengan y, artinya fungsi G dalam variabel Y. Oke, pada tahap pertama kita dapatkan rumus daripada fungsi fx, y, yaitu sama dengan x per y ditambah ln x ditambah gy. Nah, selanjutnya untuk tahap yang kedua kita gunakan hubungan yang lain. Jadi tadi ini yang kita gunakan yang pertama, berarti pada tahap yang kedua kita gunakan ini. Jadi kita tuliskan tahap yang kedua, diketahui hubungan bahwa n itu sama dengan do f do y. Nah, selanjutnya turunan f terhadap y ini kita peroleh dengan menurunkan bentuk ini terhadap y. Jadi ini terlebih dahulu kita turunkan terhadap y. Nah, sekarang di sini y-nya itu sebagai penyebut. Berarti untuk menurunkannya kita jadikan dulu dia pangkat negatif ya. Jadi bentuk ini sama halnya dengan xy pangkat min 1. Jadi xy pangkat min 1 bentuk ini ya. Xy pangkat min 1. Sehingga jika diturunkan terhadap y, maka hasilnya adalah min x per y pangkat 2. Jadi di sini y-nya sudah berpangkat 2 ya. Itu hasilnya setelah kita turunkan terhadap y. Selanjutnya ditambah ln x diturunkan terhadap y, karena pada bagian ini tidak terdapat variabel y, maka ini konstan sehingga turunannya 0. Oke, selanjutnya ini kita turunkan terhadap y, kita tulis g aksen y ya, sebagai simbol dari turunan fungsi G terhadap Y. Nah, selanjutnya N-nya kita substitusi dari PD baru. N-nya yaitu, mana N-nya? N-nya adalah min X per Y kuadrat. Oke. Jadi di sini N-nya itu kita langsung tuliskan, dia sama dengan minus X per Y kuadrat. Nah, ini dia sama dengan yang di atas ya. Minus X per y kuadrat ditambah dengan g aksen y. Bandingkan ruas kiri ruas kanan, ada bagian yang dicoret antara ini dengan ini sama, jadi dapat kita coret ya, sehingga menghasilkan bahwa g aksen y itu sama dengan 0. Masing-masing ruas kita integralkan terhadap y sehingga menghasilkan g aksen y menjadi gy ya. Integral 0 terhadap y dia sama dengan c. Jadi kita berikan simbol C1 ya. Jadi dalam hal ini fungsi G itu merupakan fungsi konstan, yaitu Gy sama dengan C1. Nah, di sini kita sudah peroleh rumus daripada fungsi f, di mana G-nya itu merupakan fungsi konstan, sehingga pada bagian ini dapat kita buat kesimpulan untuk solusinya bahwa jadi solusi dari persamaan diferensial tersebut ya yang diberikan pada soal adalah, jadi fx-nya kita tulis adalah fx, y sama dengan x per y ditambah ln x ditambah gy. Gy-nya itu adalah konstanta C1. Dia merupakan fungsi konstan ya. Jadi di sini ditambah C1 sama dengan C. Jadi sama dengan C berdasarkan pemisalan. Dan bentuk ini kita sederhanakan karena di sini terdapat dua konstanta, dapat kita satukan ya. Jadi bentuk ini kita tulis kembali x per y ditambah ln x itu sama dengan C dikurang C1, atau kita ganti dengan konstanta K ya. Jadi x per y ditambah ln x sama dengan K. Itulah yang kita sebut sebagai solusi daripada persamaan diferensial yang diberikan ya. Jadi solusi daripada persamaan diferensial pada contoh soal ini. Oke, jadi sebelum kita akhiri pembelajaran ini, saya ingatkan kembali bahwa untuk bagian persamaan diferensial dengan menggunakan faktor integrasi, itu pada dasarnya kita diberikan sebuah persamaan diferensial tak eksak
yang nantinya pada saat kita tentukan penyelesaiannya, maka PD tersebut sebagai PD tak eksak itu kita kalikan dengan faktor integrasi, sehingga PD baru yang dihasilkan itu merupakan PD eksak. Jadi selanjutnya setelah kita peroleh PD baru sebagai PD eksak, selanjutnya kita selesaikan sesuai dengan prosedur PD eksak. Sekian.